Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Saya Francisca Dian, NPM 1908/2006 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protista dan monera serta contohnya yang berperan dalam bidang pangan, lingkungan maupun industri. Jadi ini adalah PPT-nya, yaitu mengenai protista dan monera. Jadi apa itu protista? Protista itu diambil dari kata protos yang artinya pertama. Jadi ia merupakan makhluk hidup eukariotik yang sangat tua, berumur 2,1 miliar tahun, dan monera merupakan makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti atau prokariotik. Ini adalah perbedaan protista dan monera. Yang pertama ada membran inti. Ya, jadi protista itu memiliki membran inti atau disebut juga eukariotik, sedangkan monera itu tidak memiliki membran inti atau dia prokariotik. Nah, sifat organismenya itu, protista itu bersel banyak atau multiseluler, sedangkan monera itu selnya hanya satu atau uniseluler. Nah, kemudian alat geraknya, protista itu dibedakan menjadi 4, yaitu flagella, cilia, rhizopoda, dan sporozoa. Nah, untuk yang flagella, untuk yang flagella itu biasanya hidupnya di lingkungan air tawar. Jadi dia bergeraknya dengan bulu cambuk. Kemudian yang cilia itu dia hidupnya juga di air tawar, tubuhnya itu berhidup secara soliter dan bergeraknya dengan rambut getar atau silia. Kemudian rhizopoda hidupnya ada di air tawar dan air laut dan bergeraknya itu menggunakan kaki semu atau Pseudopodia. Kemudian sporozoa itu hidupnya biasanya hidup parasit pada hewan-hewan tertentu. Nah, kalau yang sporozoa ini tidak memiliki alat gerak khusus. Kemudian untuk monera, ia bergerak dengan flagella atau bulu cambuk tadi. Dilihat dari reproduksinya, protista itu bereproduksi secara aseksual dan seksual, sedangkan monera itu secara aseksual. Kemudian habitatnya, kalau protista itu biasanya hidup di air, seperti di air tawar, air laut, dan di rumput-rumputan. Nah, sedangkan di monera itu hidupnya di kotoran tanah. Nah, karena monera ini adalah bakteri, jadi dia hidup hampir semua habitat di bumi ini. Sifat makhluk hidupnya protista itu autotrof dan heterotrof, sedangkan monera itu juga autotrof dan heterotrof. Protista itu contohnya dibagi menjadi beberapa, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip fungi atau jamur. Sedangkan monera itu contohnya bakteria, yaitu ada banyak bakteri, dan monera itu adalah contoh kedua adalah cyanobacteria atau alga biru. Nah, ini adalah contoh protista dan monera. Di sini saya ambil dari berdasarkan dua jurnal untuk contohnya dan peran-perannya. Ini ada pertama alga coklat atau Sargassum sp. Nah, jadi Sargassum sp ini taksonominya bisa dilihat di situ. Kemudian kandungan senyawanya dia mengandung fluorotanin. Nah, fluorotanin ini sebagai antioksidan. Kemudian alginat dan iodin, steroida, alkaloida, dan aqueda, fenol, dan triterpenoid. Nah, jadi alga coklat ini biasanya tumbuh di perairan pada kedalaman 0,5 sampai 10 meter. Pada arus ombak, kemudian alga coklat ini hidupnya di substrat dasar batu karang dan dapat tumbuh subur di daerah yang lingkungannya tropis. Alga coklat ini berbentuk benang atau lembaran dan memiliki kurang lebih 400 spesies di dunia. Nah, jadi alginat dan iodin ini digunakan sebagai industri makanan, farmasi, kosmetik, dan tekstil. Kemudian yang steroida, alkaloid, fenol, dan triterpenoid itu sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Nah, ini perannya tadi sudah dibilang dalam pangan itu memperkuat tekstur es krim. Jadi supaya es krim itu tidak meleleh, kemudian sari buah, isi, dan kue. Lalu mencegah terjadinya proses netralisasi produk minyak ikan dan menurunkan oksidasi pada minyak ikan sehingga penyimpanannya minyak ikan tersebut menjadi lama. Kemudian menjadi produk makanan yang bisa dikonsumsi secara langsung.
Kemudian industri, ya ada di bisa di bahan dasar kosmetik, sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur, kemudian bahan dasar obat-obatan atau farmasi. Kemudian lingkungan sebagai bioabsorben, yaitu untuk mengabsorpsi logam berat di laut, yang termasuk pencemaran lingkungan di laut. Kemudian yang kedua, contoh Monera, yaitu ada bakteri Bacillus subtilis, ini adalah taksonominya. Kemudian kandungan senyawanya, dia mengandung senyawa fenol, mengandung senyawa metabolit antipatogen, yaitu siderofor, kitinase, antibiotik, dan cyanida. Nah, jadi senyawa metabolit itu perannya itu di sini untuk sebagai agen penghambat patogen tanaman dan mampu bertahan pada kondisi ekstrim serta menurunkan kejadian pelayuan tanaman. Jadi perannya bakteri ini pada tanaman itu bisa digunakan sebagai untuk mencegah adanya patogen dalam tanaman dan agar si tanaman tidak cepat layu. Terima kasih, sekian dari saya mengenai perbedaan Protista dan Monera serta contoh-contohnya.